Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang ini ya, pertemuan setelah UTS, pertemuan 9. UTS kemarin saya anggap pertemuan 8 gitu ya. Nah, ini kita akan bahas estimasi dan ukuran sampel. Nah, ini berangkatnya dari mana nih? Berangkatnya dari yang kita pelajari di UTS. Nah, kalau di UTS kemarin kita belajar tentang apa? Tentang jenis statistik yang deskriptif. Ada min, modus, median, terus ada mungkin kuartil segala macam. Itu salah satu penjelasan dari deskriptif gitu ya. Artinya bagaimana cara menyajikan datanya. Nah, kemudian kita bicara tentang statistik inferensial. Nah, ini simpelnya nanti di statistik inferensial ini kita akan istilahnya itu kayak berhipotesa gitu ya, menduga-duga. Dengan apa? Dengan memakai data sampel. Jadi, misal kita punya data sampel gitu ya. Kita punya data sampel, terus ini kita gunakan untuk menduga, untuk berhipotesis gitu. Untuk apa? Untuk memproyeksikan data yang lebih besar dalam kaitannya itu populasi gitu ya. Nah, ini konteks inferensial nanti ke sana. Jadi melibatkan praduga. Makanya di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hipotesis, cara nentuinya seperti apa, dan lain sebagainya. Apakah hipotesis ini berhasil atau tidak gitu ya. Nah, di samping sebelah kanan sudah ada statistiknya juga ya, karena kita akan belajar bagaimana cara memanfaatkan teknologinya nanti. Jadi nanti saya sajikan dua perhitungan, perhitungan manual dengan rumus dengan perhitungan yang ada di statis online ini. Oke. Jadi inferensial itu nanti kaitannya dengan itu ya. Nah, kemudian ada estimasi titik dan ada estimasi interval. Nah, jadi nanti di bab ini kita akan mengestimasikan. Namanya juga ini kan praduga ya gitu ya. Masih ya prasangka lah ya, prasangka, praduga, hipotesis bahasa ilmiahnya. Jadi pasti melibatkan estimasi. Nah, estimasi ini ada estimasi titik, ada estimasi yang interval. Ini seperti apa nih? Nah, nanti kita langsung aja ke praktiknya ya. Untuk inferensial ini dibagi menjadi dua, ada parametrik dan non parametrik. Nah, jadi yang parametrik dia sampelnya itu besar, lebih dari 30. Nah, misalkan ada 100 orang atau satu desa itu ada mungkin 200 orang, satu kota itu kan sampelnya besar gitu ya. Itu nanti menggunakan inferensial parametrik. Nanti menggunakan apa? Menggunakan distribusi normal. Nah, ini yang kita pelajari di ini kan, di apa? Di UTS kemarin kita belajar tentang distribusi normal. Nanti masih dipakai juga. Terus kita kalau non parametrik itu apa? Kalau non parametrik itu sampelnya relatif kecil, biasanya kurang dari 30. Nah, skala pengukurannya juga beda. Kalau yang lebih kecil tuh biasanya pakai nominal. Ya emang nominal gitu ya, nominalnya udah jelas. Tapi kalau skala parametrik dia pakainya pengukuran. Ada semacam interval ya. Interval tuh katakanlah dari ini A, X, B. Nah, jadi yang mau kita cari di sini nih, di mana, di interval yang mana antara A sama B. Nah, itu salah satu contoh dari interval atau rasio dengan berapa kali sih. Nah, berapa kalinya atau prosentasenya. Nah, itu skala parametrik itu seperti itu. Saya ambil contoh aja, misalkan di sebuah desa gitu ya, di sebuah desa yang luas banget nih, luas banget. Sampelnya 30, lebih dari 30 orang. Nah, biasanya nanti pakainya pengukuran semacam rasio gitu ya. Rasio misalkan 15% orang di desa X itu perokok berat misalkan seperti itu. Itu nanti pakai rasio. Karena emang ini banyak gitu ya, sampelnya banyak. Oke, lanjut ke sifat praduga. Jadi dalam hipotesis ya kita ada dibagi hipotesisnya. Ada yang hipotesis tuh yang tidak bias, akurasinya tuh tinggi gitu ya, high accuracy. Nah, jadi bisa dikatakan nanti expected value ya, nilai yang kita perkirakan, namanya expected ya, expected value, nilai yang kita kira-kira, nilai yang kita duga ya, itu sama dengan ya, atau bahkan mendekati atau bahkan sama dengan rata-rata populasi yang sebenarnya. Jadi misalkan dalam sebuah kota ya, dalam sebuah kota, ini saya gambar misalkan kota itu ada misalkan 1.000 jiwa ya, 1.000 orang misalkan. Nah,
kalau kita akurasinya tinggi ya, kita ambil sampel misalkan dari 1000 ini kita ambil sampel 100. Nah, 100 ini ternyata kita temukanlah kesimpulan bahwa 15% dari 100 sampel ini ya itu merupakan perokok misalkan seperti itu. Nah, kalau kita akurasinya tinggi gitu ya, hipotesisnya tinggi akurasinya, maka 15% ini akan mencerminkan secara keseluruhan. Jadi 15% dari 100 orang sampel, ini sampelnya. Ini sampelnya, ini populasinya sebuah kota. Ini kota. Nah, kita ambil 100, kita analisis, diambillah kesimpulan 15% adalah seorang perokok. Kalau kita akurasinya tinggi gitu ya, maka ketika kita benar-benar nih kita benar-benar menelusuri populasinya, maka minimal nanti akan mendekati angka 150 orang dari 1000 jiwa. Nah, kayak gitu ya. Ya mungkin kalaupun meleset mungkin 155, 149 atau 145. Jadi melesetnya tuh nggak banyak. Nah, itu namanya high accuracy. Kemudian high precision. Ini variansnya tuh kecil ya. Variansnya itu kecil. Jadi dalam menduga bisa jadi kita punya banyak dugaan, punya banyak alternatif. Contohnya dugaan pertama, oh kayaknya 15% atau kayaknya 20% atau kayaknya 17%. Nah, dari 3 praduga ini kita cari mana yang variansnya terkecil. Varians ini kayak istilah itu standar varians ini nanti bakal menyusun standar deviasinya. Nanti bakalan mendeteksi berapa sih derajat kesalahannya. Nah, jadi antara 15%, 20%, 17%, mana sih yang kemungkinan salahnya itu paling kecil? Nah, itu yang dikatakan sebagai efisien. Nah, jadi yang dimungkinkan melesetnya itu paling kecil. Nah, gitu ya. Itu yang namanya varians. Varians ini nanti akan digunakan untuk menghitung standar deviasi, yang mana digunakan untuk tadi mengukur derajat kemelesetan atau kesalahan gitu ya. Kemudian penduga yang konsisten. Jadi apabila jumlah sampelnya ditambah ya, maka akan mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi misalkan untuk 100 orang sampelnya itu 15%, berarti 15 orang itu. Terus kita ambil sampel misalkan 200 orang. Ya nggak beda jauh dengan yang perhitungan gitu ya. Misalkan berarti kan tetap 15% gitu. Berarti sekitar ada 30 orang. Nah, jadi kelipatannya nggak beda jauh. Kalaupun meleset ya paling 28 atau 32. Termasuk juga ketika kita menggunakan seluruh populasi, maka hasilnya pun akan konsisten. Ketika ditambah, tetap ya namanya rasionya itu kira-kira lah ya, tetap gitu. Kira-kira mendekati nilai yang tetap atau yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita bicara tentang estimasi dan ukuran sampel. Jadi kalau kita ingin mengukur hipotesis kita, praduga kita akan melibatkan apa? Estimasi. Jadi ada beberapa estimasi ya. Nah, estimasinya pakai apa? Yang pertama, kita pakai rata-rata populasi. Nah, kemudian yang kedua, kita pakai proporsi populasi. Proporsinya. Kalau ini rata-rata, kalau ini proporsinya. Kalau ini adalah varians populasinya. Jadi ada semacam 3 ini ya, 3 estimasi yang dapat kita gunakan. Kita bisa menggunakan estimasi dengan data rata-rata populasinya itu berapa, atau dengan proporsinya itu berapa, atau dengan variansinya itu berapa. Nah, untuk rata-ratanya sendiri ya itu dibagi lagi menjadi 2. Jadi ada yang standar variasinya dia diketahui, standar deviasinya, standar standar varians datanya itu diketahui, atau yang tidak diketahui. Nah, ini ada 2 cara. Nah, nanti di sebelah kanan kalian gitu ya ada Stackdis Online yang mana menjadi tools gitu ya.
Tools untuk apa? Untuk bisa menemukan estimasi secara cepat gitu melalui teknologi. Ya nanti saya tunjukkan rumusnya, saya tunjukkan juga gimana cara make ininya statis online-nya. Itu ya. Kemudian nah ini toolsnya ada Z distribution untuk yang standar variasi atau deviasinya tidak diketahui ya, itu pakai T distribution. Nanti ada, nanti tak jelaskan. Kemudian untuk varians populasi dia pakai Chi square. Nah, kita lebih fokus nanti ke sini, ke Z distribution. Yang paling banyak dipakai yang ini. Jadi yang paling banyak dipakai nanti rata-rata populasi, kebanyakan variansinya diketahui. Atau pakai proporsi populasi. Nah, ini contoh soalnya seperti apa nanti ada. Sebelum itu saya jelaskan dulu konsep definisinya. Definisi dari beberapa istilah-istilah ya. Yang pertama ada point estimate. Nah, point estimate ini apa? Point estimate adalah estimasi terbaik ya, estimasi terbaik dari proporsi populasi. Lambangnya itu P ya. Kalau sampel yaitu P terus ada kayak tanda apa nih? Segitiga ya di atasnya. Bukan segitiga ya, ada sudut di atasnya. Itu dinamakan sebagai proporsi sampel atau point estimate. Artinya apa? Estimasi terbaik yang bisa kita lakukan. Yang mana angka itu memperkirakan populasi secara keseluruhan gitu. Memproyeksikan lah ya, dikira-kira estimasi yang terbaik yang mana. Nah itu dipakai. Misalkan contohnya yang tadi gitu ya, estimasinya ada 15%, 20%, 17%. Mana sih estimasi yang terbaik gitu? Nah, itu nanti dipilih. Kemudian point estimate ini nilai tunggal yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi ya. Lanjut ya. Kemudian ada confidence interval. Nah, confidence interval namanya juga interval gitu ya. Nanti mungkin akan ada interval, semacam interval ya. Nah, sebelum tak jelaskan dulu, sebelumnya nanti akan ada yang namanya level confidence. Nah, saya jelaskan dari bawah ya, level confidence. Level confidence ini semacam seberapa yakin kita terhadap apa yang kita estimasikan. Jadi semisal saya menduga kalau nanti sore itu hujan. Nah, seberapa yakin dugaan saya itu benar gitu. Maksudnya dugaan saya itu mendukung. Nah, misalkan orang yang bilang itu adalah orang yang dari BMKG ya, untuk perakiraan cuaca misalkan. Jadi kan dia punya skill atau kapasitas yang memenuhi. Jadi ketika dia ngomong pasti punya confidence level lebih di atas 50%. Ya katakanlah 95% karena dia udah pro banget dengan data dan alat yang ada, dia memperkirakan kalau nanti sore hujan. Nah, itu confidence level ini kayak level kepercayaan terhadap apa yang dihipotesiskan gitu. Seberapa yakin sih ini hipotesismu gitu ya. Bukan seberapa yakin hipotesis ini akan berhasil atau tidak gitu ya. Tapi lebih kepada seberapa yakin hipotesismu itu akan mengarahkan ke hasilnya nanti gitu. Karena nanti hasilnya untuk hipotesis ini ya bisa ditolak, bisa diterima. Dalam artian hipotesismu akan berhasil atau tidak gitu loh maksudnya. Nah, nanti kita akan belajar itu di pertemuan berikutnya. Tapi di sini intinya adalah confidence level adalah seberapa yakin sih kita terhadap apa yang kita hipotesiskan gitu loh. Nah, kemudian ini apa? Confidence interval berupa nilai jangkauan yang memberi variasi pertimbangan dalam statistik dan dikondisikan dalam confidence level, tidak pernah 100%. Jadi secara statistik kita nggak pernah yakin 100%. Kenapa? Karena pasti ada yang namanya variance atau variasi ya. Kemungkinan kesalahan data yang kita bikin gitu, katakanlah gitulah ya. Nah, makanya dibentuk dalam bentuk interval ya. Contoh misalkan intervalnya nanti 0,5 x
0,7 misalkan. Nah, berarti ada di sini nih. Ya, ada di sini intervalnya. Jadi nggak mungkin lebih rendah dari 0,5, nggak mungkin lebih tinggi dari 0,7. Itu bentuk dari interval ya. Nanti studi kasusnya seperti apa akan ada soalnya. Ini saya hapus saja ya. Nah, semisal tadi confidence-nya adalah 95% ya. Nah, alfa ini apa nih alfa? Alfa nanti yang akan kita gunakan untuk mencari Z-score. Kan kemarin waktu sebelum UTS kita udah belajar Z-score ya. Sudah saya ajarkan juga cara di statistiknya, cara nyari Z-score yang cepat gitu. Nah, Z-score ini biasanya nanti diketahui di soal. Jadi confidence level biasanya diketahui di soal. Nanti kita suruh nyari alfanya ya, alfanya. Alfanya ini nanti dipakai untuk ini. Nah, berarti Z alfa atau alfa per 2. Nah, ini kenapa per 2 nanti saya jelaskan. Jadi confidence level nih tadi tingkat kepercayaan ya. Tingkat kepercayaan. Paling tinggi 100%. Nah, kan tidak mungkin 100% ya, tidak pernah 100%. Maka ada alfa. Sehingga kalau kita mau nyari alfa, maka rumusnya adalah 1 min confidence. Kalau sebaliknya kita mau nyari confidence, maka rumusnya adalah 1 min alfa. Seperti itu. Ini logika aja ya. Kemudian interpretasi. Gimana cara kita membaca datanya? Nah, semisal ada interval. Dari interval 0,677 hingga 0,723. Nah, ini semisal ada data yang kayak gini ya. 0,677 X 0,723. Nah, disajikan data seperti ini misalkan. Nah, maka cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya dari interval 0,677 sampai atau hingga 0,723 kita yakin nih, kita yakin 95% di dalam interval tersebut terdapat true value. Artinya kita yakin bahwa di antara ini ada dugaan kita yang benar, yang true ya, yang nilai yang benar atas dugaan kita. 95% yakin. Jadi 95% yakin, tapi yakinnya tuh dalam bentuk interval, nggak dalam nominal khusus gitu ya. Saya yakin 15%, enggak, tapi pakai interval. Saya yakin antara 0,677 sampai 0,723 itu data benar. Ya, sesuai dengan apa yang saya dugakan gitu. Oke. Itu ya untuk confidence level. Terus ada sample size. Tadi kita bicara tentang ukuran sampelnya. Ya mungkin kalau yang tadi dijelaskan kan kalau yang besar dikatakan besar itu ketika lebih dari 30. Nah, misalkan sampel untuk kota. Kotanya itu populasinya 1.000 jiwa tadi ya. Kita ambil sampel 100 misalkan atau 200. Itu sampel size, ukuran dari sampel. Oke, kemudian kita bicara tentang menduga proporsi populasi. Nah, proporsi tadi apa? Nah, tadi kita udah belajar proporsi ya ini ya. Nah, proporsi populasi. Salah satu mengestimasikan ya, salah satu cara estimasi dengan apa? Dengan menebak berapa sih proporsinya. Nah, ini ya, jadi ada beberapa sifat populasi, proporsi yang harus dipenuhi ya. Jadi dia harus merupakan simple random, sampel yang simple random ya, acak yang sederhana, simple random. Dia harus secara acak gitu ya. Kalau dipilih secara ini ya nggak bisa, nggak memenuhi berarti ya. Kemudian memenuhi syarat distribusi binomial. Nah ini kita udah belajar kemarin ya waktu TS. Binomial itu yang kayak apa? Yang banyak percobaan tetap, saling independen, ada dua kategori yaitu sukses dan gagal. Namanya juga binomial. B itu kan dua. Jadi pilihannya cuma dua, sukses atau gagal. Nah, kemudian memiliki pendekatan distribusi normal. Nah, jadi nanti pakai distribusi normal. Nah, ini kan gambar distribusi normal ya yang ini ya. Nah, dengan NP ya N dikalikan peluang berhasil, P ini berhasil itu lebih besar dari 5.
N ini jumlah sampelnya. Kemudian N kali Q itu lebih dari 5 juga. N kali Q lebih dari 5 juga. Gitu ya. Jadi ini syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian nanti kita akan ngomongin critical value. Apa sih itu critical value? Nah, kalau yang pernah kita pelajari ya di mana? Di sebelum UTS kemarin kita kan menggambar distribusi normal ya, kurvanya. Kan seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nanti di tengah-tengah tuh ada titik 0. Nah, Z0 ini berarti Z score 0. Kemudian nanti nilainya pakai yang mana? Pakai yang kiri peluangnya. Nah, peluangnya pakai yang kiri. Artinya cuma dibagi dua aja ya, yang kanan dan yang kiri. Misalnya Z yang dicari itu yang mana? Z yang dicari itu yang misalkan Z1. Nah, Z1. Ini kan Z0-nya di sini. Z0. Tadi Z1 kira-kira mungkin di sini nih, Z1. Z score 1. Nanti peluangnya berapa? Nah, Z1 ini. Nanti carinya yang di sini. Itu ya. Sebelah kiri. Oke. Sekarang kita coba pakai statisnya ya. Kita coba untuk kembali mengingat konsep dari distribusi normal. Oke, ini ya. Jadi kalau misalkan Z value-nya ya, Z value. Oh ini kita nggak nyari Z value ternyata. Kita nyari Z value yang ditanyakan adalah kumulatif area. Selama ini yang sudah pernah kita pelajari di UTS kan kumulatif areanya dari mana? From the left, dari kiri. Oh sorry, berarti yang ini ya, kumulatif left dari kiri. Nah misalkan kita cek deh ya, kita random aja deh ya. Z value-nya misalkan 1. Nah, kita evaluate. Nah, berarti left-nya, probabilitas yang left itu 0,84. Nah, misalkan ini 0, kemudian ini 1, berarti luas yang sebelah sini, yang left ya, ini kan di kumulatif probability ya, ini ada. Yang banyak ini, berarti luasnya adalah 0,84. Kemudian yang kanan itu luasnya 0,15866. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, nanti jika ditanyakan ya berapa sih peluang dari Z value yang 1 ya, yang Z-nya 1, maka peluangnya yang mana? Yang kiri, yang left ya, yang left atau yang right? Pakainya yang mana? Pakainya yang left. Ingat ya, ingat konsepnya. Pakainya yang left. Jadi yang di arsir ini yang dipakai. Berarti probabilitas untuk 1 itu adalah ini 0,84134. Jadi pakainya yang left. Nah, ada cara tabelnya juga. Ini kalau cara ini pakai tabel ini saya sudah sediakan. Tadi berarti 1 ya, di angka 1 nih. Nah, di angka 1. Nah, ini 1, Z-nya 1. 1,00 berarti ini nih. Nah, peluangnya adalah 0,8413. Dari mana? Nah, ini gambarnya yang diarsir seperti ini. Jadi titik Z-nya kemudian ditarik arsiran ke kiri. Itu luas probabilitasnya. Kalau ini itu cuma dibagi dua area saja. Jadi area kiri dan area kanan. Nah, di sini di hipotesis nanti kita akan pakai 3 area nanti. Jadi ada yang namanya ekor. Nah, atau toilet ya. Ekor. Nah, ini saya hapus ya. Ini sudah terkonfirmasi ya. Nah, jadi nanti ada yang namanya ekor. Nah, ini yang namanya ekor nih. Nah, ekor. Di statis nanti juga ada ya. Di sini ada cumulative probability, ada left, ada right, ada two toilet.
Nah, total ini 2 ekor. Luas 2 ekornya berapa? Keduanya, ya. Kemudian ada sentralnya. Sentralnya berarti di tengah. Nah, di tengah. Nah, di tengah ini nih. Ini sentral namanya. Nah, sentral ini dan kemudian ada apa tadi? Ekor ya. Nah, sentral itu sebenarnya nih ya, sebenarnya sama dengan confidence. Nah, confidence levelnya. Jadi tingkat kepercayaan berapa sih gitu ya confidence levelnya itu sama dengan sentralnya sebenarnya. Kalau dalam kurva distribusi normal itu ada di sentralnya ini. Ini namanya confidence level. Nah, maka sisanya yang ekor sebelah kanan dan kiri ini kita bagi dua gitu ya. Yang sebelah kanan dan kiri. Maka misalkan confidence levelnya adalah 90%. Ya kan? Maka berapa sih luas ekornya? Nah, luas ekornya berapa? Berarti tinggal sisanya aja. 100% atau 1 dikurangi 90%. Berapa tuh? 5%. Nah, 5% ini kan harus bagi dua ya. Karena kan punya 2 ekor. Berarti masing-masing ekor dia akan punya 0,025. Nah, atau 2,5%. Itu adalah probabilitas, istilahnya itu kayak mirip-mirip kayak probabilitas gitu ya. Peluang atas ekor-ekornya. Nah, nilainya. Nah, kemudian kita mau nyari critical value-nya tuh berapa. Nah, angka-angka ini adalah angka-angka yang sering muncul ya, yang ada di tabel ini yang sering muncul. Artinya bisa dihafal gitu. Kalau confidence levelnya 90%, maka alfanya 0,1, critical value-nya 1,645. Itu udah fix ya, gampangnya gitu. Nah, kita contoh deh, kita contoh. Berarti bukan ya. Nah, kita harus cari supaya untuk di ininya statistiknya kita harus cari supaya two tiletnya ini jadi 5 gitu ya. Jadi 5 dan sentralnya itu jadi 90% gitu ya. 0,9 berarti. Nah, dengan berarti critical value-nya berapa? Kalau di sini tertulis 1,645. Benar nggak sih? Kalau 1,645. Benar nggak? Oke. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan menentukan berapa sih nilai Z-nya gitu ya, nilai Z-nya. Maka kita harus nanti pakai data ya, data supaya ini kan kalau di sini contoh soalnya ini apa nih? Contoh confidence level 95%. Maka kita harus cari ya yang nanti hasilnya adalah sentralnya ini 95%. Berapa sih berarti Z-nya? Nah, caranya gimana? Nanti cara nentuinnya seperti ini. Jadi kita akan mencari Z alfa per 2. Nah, ini kenapa nanti per 2 saya jelaskan. Jadi kan untuk mencari alfa tadi ya, alfa berarti memisahkan, ini kan definisinya adalah memisahkan yang mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi yang mana? Yang ini nih, yang tengah, yang sentral. Yang tidak mungkin yang ini, yang kiri kanan, yang dinamakan sebagai ekor. Nah, kemudian alfanya nanti kita cari. 1 min 95%, ketemu 5%. Nah, ini kan dibagi 2 ya. Alfanya ini dibagi 2, yaitu 2,5% dan 2,5%. Ya kan? Nah, kemudian kita cari berapa sih peluangnya ya. Peluangnya itu berapa. Nah, jadi nanti inilah angka yang akan kita masukkan di statistiknya nanti. Oke? Sorry ya. Sebentar. Oke, lanjut ya. Cara nentunya seperti apa? Nah, ini kan
kita tahu nih kalau 5% ini nanti dibagi 2, 0,025, yang ini juga 0,25. Ingat, kalau di statis ataupun di tabel ya, kumulatif area from the left. Jadi dari sebelah kiri, Jadi yang diarsir adalah sebelah kiri nih. Nah, yang akan dimasukin tuh sebelah kirinya. Jadi misalnya saya gambarkan ya. Saya hapus dulu. Nah, dari sebelah kiri ini kan di sini ya titiknya, Z-nya di sini. Kemudian ininya di sini Z-nya. Nah, berapa sih angka Z yang ini, berapa angka Z yang ini? Kita cari tahu. Z-nya ini kan alfanya tadi 5%. Berarti ini adalah 0,025. Kemudian di sini luasnya juga 0,025. Tapi ingat, angka yang dimasukin adalah kumulatif area from the left. Kalau yang ini gampang kan? 0,025 masukin aja. Kita masukin 0,025. Evaluate. Nah, ketemu Z value-nya yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini kan angka nolnya di sini ya. Angka nolnya di tengah, distribusi normal. Yang sebelah kiri adalah minus 1,95996. Nah, minus berarti sama ya. Kalau di sini dibulatkan minus 1,96. Nah, minus 1,95996. Ya. Nah, kalau cara cepatnya aja tinggal ini kan pasti jaraknya akan sama gitu loh. Jaraknya akan sama, namanya juga dibagi 2 gitu ya. Pasti kalau di sini minus 1,96, maka di sini tinggal pluskan saja 1,96. Tapi kita coba mau ngecek ya, bener nggak sih plus 1,96? Nah, mana yang dimasukin? Yang dimasukin yang mana? Ingat, kumulatif area from the left. Berarti yang ini, karena Z-nya di sini, maka yang dimasukin adalah luas yang ini semuanya. Nah, luas semuanya ini berapa? Yaitu 1 dikurangi 0,025, yaitu 0,975. Itu jadi cara perhitungannya seperti itu. 0,975. Nanti ketemu, evaluate. Nah, sama ya. 1,95996. Tapi kalau cara cepatnya, itu nanti tinggal cari salah satu, tinggal satunya nanti diganti plus atau minus. Seperti itu aja. Ya. Nah, ini kalau confidence levelnya 95%. Sekarang kita coba nih, ini angka-angka yang sering keluar gitu ya. Ada 90%, 95%, 99%. Ini bisa dihafal atau kalau mau pakai cara statis kita coba. Kita coba ya. Nah, caranya gimana? Saya sarankan dengan menggambar gitu ya, menggambar distribusi normalnya, kurvanya. Jadi saya hapus dulu. Ini ada distribusi normal. Confidence levelnya 90%. Ini titik nolnya. Berarti ini semuanya arsiran ini 90% ya. Berarti sisanya berapa? Sisanya 10% atau 0,1. Nah, 0,1 ini berarti dibagi 2. Yang ini berapa? 0,05 atau 5%. Yang ini juga sebelah kanan ya, ekor yang kanan sama juga 0,05%. Nah, cara nyari Z-nya seperti apa? Cara nyari Z yang di sini berarti tinggal masukin aja kan, karena kumulatif area from the left. Berarti yang ini. Nah, tinggal dimasukin. Berarti 0,05. Berarti hasilnya berapa? Minus 1644. Ya, ini untuk sebelah kirinya. Ekor yang sebelah kiri. Nah, kalau dilihat nih, tuh toiletnya berapa? Tuh toiletnya 1, sentralnya 9, 0,1 dan 0,9. Nah, sesuai kan? Sesuai. Kemudian untuk nyari yang sebelah kanan, kalau biar cepat, berarti plus 1,645. Kayak gitu aja, gitu ya. Atau kalau mau ngecek, berarti kan namanya kumulatif area from the left. Ingat konsepnya. Berarti ini semua yang diarsir. Berarti nanti 90 0,90 ditambah 0,05 berarti 0,905. Iya kan? 0,05. Oh, bukan. 0,95 seperti ini. Nah,
Nanti ketemu 1,64485. Ini sama hasilnya ya. Nah, kalau 99 tinggal masukin saja ya. Karena alfanya 0,01 dibagi 2 aja. Berarti 0,005 yang start cepatnya nih. Temu minus 2575. Nah, kalau satunya lagi ekor yang sebelah kanan berarti tinggal dipluskan saja. Seperti itu ya cara nyarinya untuk critical value. Jadi nanti kita akan tahu area mana yang mungkin terjadi, yaitu yang sentral, area mana yang tidak mungkin terjadi, yaitu yang diarsir. Kemudian kita bicara margin of error ya. Jadi selisih maksimum antara nilai estimasi dengan nilai sebenarnya. Jadi berapa sih nilai sebenarnya dan berapa sih nilai yang kita tebak, misalnya gitu lah ya. Katakanlah kita menebak angka 9 misalkan. Ternyata sebenarnya adalah 11. Berarti gampangnya tuh marginnya itu ada 2. Itu dinamakan margin error. Gampangnya seperti itu. Nah, nanti cara ngitung margin error seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi nanti sudah diketahui ya, sudah akan diketahui Z-nya berapa, nanti dicari ya dengan cara tadi yang di statis. Z alfa per 2-nya loh ya, alfa per 2 berarti Z untuk salah satu ekornya. Nah, salah satu ekornya, tapi digunakan yang positif ya, biar nggak mengganggu. Kemudian nanti dikalikan dengan standar deviasi. Standar deviasi rumusnya seperti apa? Rumusnya ini. Dengan P adalah peluang sukses, Q adalah peluang gagal. Nah, ini kan binomial ya, dibagi dengan jumlah sampel. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nanti kalau di statis dia nggak ada pecahan rumus seperti ini ya, tapi nanti pakai langsung ke kasus gitu untuk ngerjain soal kasus. Nanti angka-angkanya tinggal dimasukin, nanti tinggal ketemu angkanya, hasilnya. Kalau mau nyari confidence interval, ya berarti tinggal peluang suksesnya berapa, ya dikurangi ininya apa sih ini oh ya ini margin of error di lebih kecil dari P ini populasinya ya, proporsi populasinya di lebih kecil dari P plus E. Nah, ini ada proporsi sampel, proporsi populasi, margin of error. Ini nanti bentuknya seperti ini. Jadi nanti error ini akan digunakan untuk apa? Untuk meminuskan yang sebelah kiri dan mempluskan yang sebelah kanan. Ya, itu rumus simpelnya. Nah, ini ada ukuran sampel, ini rumus lagi ya. Kalau kita mau nyari ukuran sampel, berapa sih sampel yang sebenarnya kita teliti gitu? Pakai rumusnya seperti apa? Ini sebenarnya tinggal kebalikan aja ya dari ini, dari rumus ini sebenarnya. Dari rumus ini ya. Berangkatnya dari rumus ini. Ya kan? Kan nanti diakarkan akarnya itu ke sebelah kiri ya. Berarti nanti akan menjadi E kuadrat. Nah, sama dengan P Q per N. Jangan lupa Z-nya. Nah, nanti N-nya tinggal pindah ruas. N-nya pindah ruas, berarti N sama dengan, nah, Z alfa per 2 dikuadratkan, ya, P Q, nah, per E kuadrat. Nah, seperti itulah ya. Nah, ini rumusnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini. Berangkatnya dari rumus yang atasnya sebenarnya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, nanti ada dua gitu ya. Mungkin ada dua yang membedakan nanti. Antara apa? Antara proporsinya diketahui atau peluang sukses ini maksudnya. Peluang sukses diketahui dengan peluang sukses tidak diketahui. Jadi nanti akan ada peluang suksesnya berapa atau proporsi sampelnya berapa gitu ya. Nah, itu misalkan sekian persen. Nah, nanti Q-nya tinggal sisanya gitu. P-nya itu misalkan 15%, maka Q-nya adalah 85%. Tapi kalau nggak diketahui P-nya, maka asumsinya dibagi 2 aja. Jadi P-nya 0,5 atau 50%, Q-nya 50%.
maka nanti PQ-nya itu ketemu 0,25. Nanti pemakaiannya di statis aja gitu ya. Terus kalau kita ternyata yang diketahui itu ya, yang diketahui itu confidence intervalnya. Terus kita disuruh nyari point estimate ya, P-nya berapa dan errornya berapa. Cara nyarinya gimana? Nah, cara nyarinya tinggal ya ini aja, tertinggi ya, interval tertinggi ditambah interval terendah ya, lower and upper dibagi 2. Kalau yang ini upper dikurangi lower dibagi 2. Jadi misalkan di sini misalkan angka 9, ini jangan 9 deh, 0,5 X di sini 0,8. Jadi kalau mau nyari P point estimate tinggal 0,8 ditambah 0,5 bagi 2. Selesai. Kalau nyari margin of error tinggal 0,8 dikurangi 0,5 dibagi 2. Nah, tuh. Salah satunya jadi seperti itu ya. Nah, caranya. Simpelnya. Nah, ini kita langsung ke contoh soal aja deh ya. Mungkin masih ngawang-ngawang, kita coba ke contoh soal. Nah, ini diketahui ya. Dari 1.501 orang, 17% orang percaya global warming. Nah, 70% ini dia sebagai point estimate ya, atau peluang sukses, sama aja definisinya di sini ya. Peluang sukses itu kalau bahasa binomialnya. Kalau di sini namanya point estimate. Nah, intinya adalah jadi dari 1.500 orang kita mengestimasikan nih kalau 70%-nya itu percaya adanya global warming. Nah, kemudian berapa sih tingkat hipotesis kita, tingkat kepercayaan kita terhadap apa yang kita hipotesiskan gitu? Yaitu 95% confidence levelnya. Nah, ditanyakan E-nya berapa, errornya berapa, confidence intervalnya seperti apa, terus kita disuruh bikin kesimpulannya. Nah, ini kalau bikin kesimpulan nanti lebih ininya ya, lebih detailnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, kalau di sini cukup kalian tahu aja, oh ternyata kesimpulannya seperti ini. Tapi untuk cara bikin kesimpulannya nanti ada di pertemuan berikutnya, kita akan bahas. Kemudian asumsi Anda adalah reporter surat kabar. Tulis pernyataan singkat yang menjelaskan hasil secara akurat dan relevan. Nah, maka kita bedah nih, alfanya berapa? 5%. 5% dari mana? 1 min confidence levelnya, 95%. Kemudian peluang suksesnya atau point estimate-nya adalah 0,7. Nah, kalau 0,7 peluang sukses berarti peluang gagalnya adalah 0,3. Atau orang yang tidak percaya global warming lah ya, lawannya. Jumlah sampelnya berapa? 1.501. Nah, kita cari. Ini kalau cara cepatnya, cara cepat versi 1 ya. Kita cara cepat campur manual. Nah, jadi kita cari tahu dulu Z-nya berapa. Z-nya. Ini kan 5% kan ya? 5% dibagi 2. Ingat. Kan kenapa dibagi 2? Karena dia punya 2 ekor bentuk ininya ya. Jadi nanti kalau digambar ya, kalau kita gambar nanti seperti ini. Nah, 5%. 5% ini nanti dibagi 2, berarti 2,5%. Sini 2,5%. Sini berarti ada 95%. Nah, ini ya. Nah, ini angka-angka 95, 90 itu sering keluar. Makanya bisa dihafal gitu. Kalau misalkan 95%, pasti Z-nya adalah 1,96. Seperti itu. Itu cara ngapalnya. Kita coba. Berarti kan Z alfa per 2. Z 0,025. 0,025. Bener ya? 0,25. 2,0%. Nah, ini ya. Minus 1,95996. Kan ada 2 ya. Toilet ekor yang kiri dan kanan. Kalau kiri minus, kalau kanan plus. Nolnya di mana? Tengah-tengah sini. Ya, distribusi normal. Nah, berarti 1,96 kita masukin. Nah, angkanya di sini. Kemudian kita masukin rumusnya. Nah, rumus untuk menentukan error, margin of error. Kita balik lagi deh. Rumus yang mana nih? Ada nggak nih di sini? Nah, ini rumusnya nih. Nah, ini ya rumusnya. Nah, kita masukkan ke rumus. Ketemu P-nya berapa? 0,7, Q-nya 0,3, N-nya 1,1501.
Nah, terus ininya berapa? Errornya berarti 0,023. Nah, kemudian kita bikin intervalnya. Confidence level 95%. Kemudian P dikurangi, point estimate dikurangi errornya, 0,7 dikurangi 0,023 ya. Lebih kecil P, lebih kecil 0,7 ditambah. Nah, nanti error ini mengurangi dan menambah gitu ya. Nanti ketemu intervalnya adalah sekian. Nah, terus kita bikin kesimpulan. Karena interval berada di antara 0,677 hingga 0,723 dalam kurung lebih dari 50%, maka dapat disimpulkan mayoritas orang percaya global warming. Nah, nanti kesimpulan ini cara bikinnya gimana? Nanti kita jelaskan aja di pertemuan berikutnya. Ini belum waktunya aja. Kita intinya ngitung sampai sini aja sebenarnya ya. Nah, nanti kita akan cari tahu kenapa sih kok mayoritas orang percaya ya. Itu cara nentunya gimana? Nah, itu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, ini kalau ringkasannya lah ya, 70% percaya global warming, orangnya 1501, keyakinannya untuk hipotesisnya ini 95%, di interval sekian, dengan kesalahan tidak lebih dari 2,3% atau errornya. Ya, ini sebenarnya penafsiran lah ya. Ini bicara penafsiran nanti di pertemuan berikutnya. Nah, kita cari tahu dulu cara ngitungnya. Kalau pakai statis seperti apa? Kita klik analisis ya, terus kita ke confidence interval. Nah, kita kemana nih? Kita ke proportion one sample. Nah, ini ya, confidence levelnya berapa? Confidence levelnya 0,95. Sampel size-nya berapa? Ukuran sampelnya 1501. Number of success X-nya. Nah, number of success ini sebenarnya bukan peluang ya, bukan 70%, tapi perlu kita kalikan nanti. 70% kita kalikan dengan 1501. Jadi jangan langsung masukkan 70%, salah ya. Namanya juga ini ya, number of success. Nah, maka harus dikalikan 70% dikalikan dengan 1501, ketemu 1050,7 atau inilah ya. Karena orang kan genep ya, nggak mungkin desimal ya. Berarti 1051 seperti ini. Nah, evaluate. Nah, nanti ketemu semua. Errornya berapa, terus confidence-nya pakai yang mana? Pakai yang ini ya. 95% confidence interval using normal approach. Jangan pakai yang ini. Ini ya mirip-mirip sih hasilnya sih. Cuma ini metode yang berbeda aja gitu ya. Jadi nanti margin errornya sekian. Intervalnya udah terbentuk juga. Kita tinggal masukin angkanya. Angkanya ingat confidence level, sampel ukurannya berapa, totalnya, kemudian peluang suksesnya harus dikalikan dulu dengan 1501 ini. Jadi ya, kita evaluate ketemu sekian. Gitu ya. Itu untuk soal yang pertama tentang confidence interval. Nah, sekarang ada soal yang kedua nih. Soal yang kedua. Kita coba kerjakan ya. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Tentukan jumlah orang yang menggunakan internet apabila tingkat keyakinan 95% dan margin of error 3%. Nah, jadi kalau ini kita disuruh nyari jumlah orangnya. Kalau nyari jumlah orangnya berarti kita nyari N-nya. Nah, ini apa nih? Tahun 2006, 73 orang dewasa menggunakan internet. Yang B tidak ada nilai proporsi. Nah, ini kita pakai rumus yang mana berarti? Pakai rumus yang ini. Kita suruh nyari jumlahnya. Nah, ini ukuran sampel berarti. Ukuran sampel. Nah, itu yang tadi poin A, dia
poin estimate-nya diketahui 70 sekian persen tadi ya. Nah, yang poin B dia nggak diketahui. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita ingin mencari ukuran sampel. Rumusnya ingat ya, rumusnya ya. Saya balik lagi bentar. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita coba manual. Nah, P-nya ini, P-nya diketahui kalau yang A ya 73%. Q-nya berarti 0,27. Alfanya 0,05. Ini sering lagi ya keluar ya 95% lagi. Jadi saran saya dihafal saja gitu. Nanti ketemu skornya 1,96. Untuk apa nih errornya 0,03 3% ini ya. Nah, kalau ini kita ngitung, berarti bedanya nanti di sini angkanya. PQ-nya 0,73 sama 0,27. Tapi kalau dia tidak ada nilai proporsi atau point estimate-nya nggak ada diketahui gitu ya, maka dia pakai 0,5 masing-masing. Sehingga 0,5 kali 0,5, 0,25. Nanti hasilnya beda. Nah, sekarang kita coba pakai statis. Kalau pakai statis, kita ada di analisis ya. Terus ada di sample size. Jadi kan kita mau nyari ukuran sampel. Sample size determination. Nah, kita ingin apa nih yang diestimasikan ya? Kan apa? Nilai proporsinya ya. Nah, jadi ada confidence level ya 95%. Kemudian ini saya sudah buat ya sebelumnya 0,03 atau 3%. Kemudian ini kalau nggak diketahui, estimate of P, yang diketahui dulu berarti yang A ya, diketahui 73%. Nah, berarti 0,73. Ini kosongin aja. Ini kalau diketahui. 0,73 sama dengan 842 sama ya. Sama ya, 842. Ini cara cepatnya pakai statis. Kemudian kalau misalkan diketahui, kalau misalkan nggak diketahui, tidak ada nilai proporsi, maka kita hapus saja nih 0,73-nya. Nah, kita evaluate. Ketemu 10, 6, 8. Sama ya hasilnya. Sama ya, 10, 6, 8. Oke ya. Oke, sekarang kita ke materi yang berikutnya. Standar deviasi. Ini menduga rata-rata populasi. Jadi yang pokok bahasan yang ini. Sebentar, saya balik lagi ya. Menduga rata-rata populasi. Yang mana tadi ya? Ini. Ya, yang ini. Nah, nanti ada dua bahasan ya. Kalau tadi kan kita bahas proporsi dulu berarti ya. Proporsi dulu, terus kita bahas rata-rata populasi. Yang pertama kita akan bahas standar variasinya dulu. Kalau diketahui, yang kedua yang enggak diketahui. Terus nanti ada varians populasi. Ini pakai C-square. Nah, ini lagi ya, scroll lagi. Nah, menduga rata-rata populasi. Ini kalau standar deviasinya diketahui. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus sampel simple random ya, harus acak ya, nggak boleh dimanipulasi, harus dipilih ini nggak boleh, harus simple random. Nah, populasi itu dia harus berdistribusi normal ya, atau minimal n-nya adalah 30. Tadi ya yang di awal ya, kan ada parametrik dengan non parametrik. Berarti ini yang parametrik ya. Kemudian confidence levelnya nanti lambangnya seperti ini ya. Ini nanti X-nya nanti ini bukan P lagi ya, bukan point estimate lagi, tapi merupakan rata-rata populasi. Kalau ini kan proporsi ya, proporsi sampel ya, proporsi sampel atau populasi ya. Kalau yang tadi kita cari, yang belajar tadi. Nah, sekarang kita nyari rata-ratanya, rata-rata populasi. Maka lambangnya adalah X bar. Nah, masih ingat nggak lambang X bar ini? Untuk rata-rata populasi lambangnya adalah mu. Ya. Nanti tetap sama ya, ada errornya juga. Nah, ini bentuknya sama intervalnya. Yang beda nanti rumusnya. Untuk cari margin of error ya, untuk cari margin of error pakai yang ini. Rumusnya. Ini tinggal lihat aja lah ya. Nah, kemudian untuk ukuran sampelnya pakai yang ini. Ya. Nanti kita nggak pakai rumus, pakai teknologi saja. Ya.
Nah, ini nih contoh soalnya. Ini rumusnya bisa dicatat ya. Tahu ini contoh soalnya. Banyak kecelakaan kapal karena perkiraan berat rata-rata pria masih menggunakan data yang lama. Apabila dilakukan sampel acak sederhana, N-nya adalah 40, berarti kan udah memenuhi ya. Kan lebih dari 30 ya. Terus rata-rata X-nya, X bar-nya adalah 172,55 lb ya. lb ini satuan berat badan. Dan ini standar deviasi populasi ya. Lambangnya sebenarnya bukan huruf G ya. Itu lambangnya seperti ini. Nah, lambang apa sih ini namanya? Saya lupa itu ya. Nah, lambangnya seperti itu. Itu melambangkan standar deviasi untuk populasi 26B. Ingat ya, standar deviasi untuk populasi, bukan untuk sampel. Oke? Nah, nanti bisa keliru nanti. Kalau sampel apa lambangnya? Kan gini ya. Nah, S doang. Nah, itu ya. Nah, tentukan base point estimate. Kita mencari apa? Mencari X-nya. Nah, X-nya itu berapa? Kemudian ini populasi ya, X untuk populasi. Kemudian confidence interval apabila tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini yang perlu kalian pahami kan, kita kan yang tadi di awal konsepnya adalah kita mencari sampel ya. Supaya apa? Supaya datanya itu memproyeksikan populasi. Jadi kalau misalkan ya sampelnya diketahui rata-ratanya sekian, maka ya sebenarnya point estimate ini sebenarnya point estimate atas populasinya gitu loh. Maka dari itu rata-rata populasi sama dengan rata-rata sampel. Ini point estimate-nya. Jadi diperkirakan inilah ya point estimate akan sama antara sampel dengan populasi. Nah, kemudian cara nyari confidence intervalnya. Ya ini rumus, masukin standar deviasinya untuk populasi 26, diakarkan, dibagi akar N, akar 40, dan seterusnya. Ketemu 8,057. Nanti kurvanya tinggal, intervalnya tinggal dikurangi, mengurangi, dan menambah ini. Nanti ketemu ini ya. Nah, itu bisa dibaca saja lah. Yang saya fokuskan nanti di statisnya. Nanti kita pakai confidence interval ya, mean. Nah, mean one sample. Nah, ini ya. Kemudian confidence levelnya 96% diketahui ya. Nah, kalau yang ini di mana nih dipakainya? Yang ini 1,96. 1,96 ini kan asalnya dari 95% ya. Untuk confidence 96%, Z skornya itu 1,96. Untuk Z alpha per 2-nya. Kemudian sampel size-nya, ukuran sampelnya berapa? Ukuran sampelnya adalah 40 orang. Sampel mean, rata-rata sampelnya 172,55. Kemudian sampel standar deviasi atau S ada nggak? Nggak ada, kita hapus. Yang diketahui standar deviasi untuk populasinya yaitu 26. Terus kita evaluate. Nah, sama ya hasilnya ya. Hasilnya ketemu sama. Di sini 8,05733. Ini 8,057. Nah, kemudian intervalnya nih 164, 49, 267. Nah, ini dibulatkan ya kalau ini. Nah, ini ya. Sama. Ini antara statis dengan perhitungan manual harus sama. Kalau beda jauh berarti ada yang salah nanti perhitungannya. Nah, kemudian soal berikutnya nih, Berapa jumlah siswa yang dipilih secara acak untuk memperkirakan nilai EQ rata-rata apabila diketahui tingkat kepercayaan 95%, margin errornya 3, dan standar deviasinya 15. Nah, ini berarti kita nyari apa? Nyari N-nya. N-nya. Berarti nanti masuk ke analisis sample size determination. Karena ini rata-rata ya, kita bicara rata-rata. Berarti ke estimate mean. Kalau proporsi kan tadi yang tunggal ya, point estimate-nya. Nah, confidence levelnya berapa? 0,95. Margin error-nya berapa? 3.
Kemudian populasi standar deviasinya. Nah, ini kebetulan standar deviasi, bukan standar populasi ya. Beda loh ya. Nah, sama ding. Ini standar populasi. Sorry. Salah nyebut tadi. Populasi standar deviasi, bukan yang sampel ya. Ini kan rata-rata populasi kita bicara. Berarti 15. Kalau ukuran populasinya diketahui, masukin. Kalau enggak, ya udah tinggal dievaluasi aja. Nah, ketemu hasilnya adalah 97. Kalau pakai rumus seperti ini. Kalau mau nyari N-nya berapa sih? Gitu ya. Ini rumusnya dari mana? Rumusnya dari sini. Ini. Nah, ini ya rumusnya. Pakai statis seperti itu. Tinggal masukin angkanya saja. Yang penting jangan salah masukin. Oke? Ini kalau standar deviasinya diketahui. Kalau nggak diketahui gimana? Nah, ini standar deviasinya ya, standar deviasi populasinya aja nggak diketahui. Nah, maka ada syaratnya juga. Syaratnya tetap ya simple random, distribusi normal, dan dia menggunakan tag distribution. Nah, dia menggunakan ini nanti di statis ada di nanti tak jelaskan. T distribution. Kalau tadi kan Z ya, Z distribution. Kalau yang ini T distribution. Berkaitan dengan apa sih? Saya lupa namanya. Student tag kalau nggak salah. Oh ya, student tag distribution ini nanti ya. Nanti. Yang ini student tag distribution. Nah, nanti yang perlu diketahui itu ada degree of freedom. Nah, ini nanti diketahui di soal biasanya. Jadi jumlah observasi yang bernilai bebas setelah min dihitung. Min dari 3 nilai adalah 2 misalkan itu ya. Jadi 3 nilai adalah 2. Berarti 1 plus 2 plus A per 3 sama dengan 2. Nah A 3 ini yang ditentukan. Atau sebenarnya degree of freedom nanti nih ya. Yang perlu yang dipakai sih yang ini nanti. Degree of freedom itu sama dengan N-1. N ini jumlah sampelnya. Nanti dikurangi 1. Nah, misalkan jumlah sampelnya 100, berarti degree of freedom-nya 99. Ya. Kemudian margin of error-nya nanti pakai rumus. Nah, ini ya. T alfa per 2 S per akar N. Nah, ini kalau yang ini saya tidak bisa menunjukkan untuk ininya ya, untuk singkatnya yang tadi karena emang fiturnya saya nggak tahu ya, saya kayaknya nggak ada deh, kayaknya nggak ada. Ya. Kemudian confidence intervalnya sama bentuknya. Terus point estimate kalau mau nyari dari confidence interval sama juga. Upper tambah lower ya, berarti ini upper tambah lower nanti ya dibagi 2. Kalau yang errornya berarti upper dikurangi lower dibagi 2. Nah, ini nanti T-nya ini ya. Kan kita kalau yang tadi kita pakai Z-score ya. Nah, kalau yang tadi kita pakai Z-score. Nah, kalau yang ini kita pakai T-score. Ya, gampangnya tes bahasanya sih bukan T-score ya sebenarnya, tapi student T distribution. Student T distribution. Kalau Z-score ini kan normal distribution. Nah, ini ya. Pakai fitur yang ini nanti normal. Kalau yang ini student T distribution. Nah, kita langsung ke soal aja deh biar paham. Diketahui uji keefektifan bawang putih dan menurunkan kolesterol. Apabila orang yang diuji adalah 49 orang, perubahan kadar kolesterol memiliki rata-rata 0,4 dan standar deviasi 21. Apakah benar bawang putih dapat menurunkan kolesterol? Nah, ini sebenarnya materi nanti untuk kesimpulannya nanti. Pertanyaan ini kan apakah benar gitu ya. Berarti kan menguji nanti benar nggak sih? Nah, itu nanti di pertemuan berikutnya. Tapi kita ngitung aja gitu. Di sini kan dia ya uji keefektifan bawang putih dalam menurunkan kolesterol. Kenapa kok dia pakai T ya, nggak pakai Z? Kenapa? Karena di sini dia tidak diketahui standar deviasi untuk populasinya. Yang diketahui adalah sampelnya. Nah, ini kan standar deviasi sampel ya, yang S. Jadi ininya nggak diketahui. Nah, ini nggak diketahui, nggak. Lambang kayak
huruf G ini nggak diketahui. Ini standar deviasi untuk populasi. Maka harus pakai T, student T distribution. Nah, caranya gimana? Kita harus mencari dulu degree of freedom-nya berapa, yaitu N-1. N-nya berapa? 49 dikurangi 1, ketemu 48. Nah, karena T distribution kelipatan 5, ya, kelipatannya 5, pilih yang terdekat. Nah, ini asalnya dari mana? Asalnya ada di tabel ya. Ada yang di tabel, nanti saya share juga tabelnya. Nah, ini ada di tabel A3. Kalau ini kan yang Z-score ya. Kalau yang ini yang T, ya ini yang mana? A ke 12. Nah, T value. Nah, ini kan kelipatan 5 ya. Awalnya ini sih 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi setelah menyentuh angka 30 ini 31, 32, 34, 36 ini 22. Nanti menyentuh angka 40 dia kelipatan 55. Nah, ini kan 48 ya. 48 berarti ada di mana nih? Berarti ada di antara 45 dan 50 sebenarnya di sini. Nah, ini alfanya berapa? Nah, alfanya kan diketahui ya. Nah, alfa per 2-nya berapa? Alfanya 5%. Ini kalau total dua-duanya itu 5. Berarti ini area in total, area dalam 2 ekor ya. Ini kan gambarnya sama nanti ya, distribusi normal sebenarnya. Cuma pakai metode yang berbeda aja. Kalau tadi pakai Z-score, kalau ini pakai student T. Nah, ini ya. Kan ini confidence-nya ya, bisa 95%. Terus ini ekornya. Nah, ketemu ya, karena ini kan kalau pakai tabel ya, kalau pakai tabel tuh ya kita nggak bisa akurat ya. Berarti ada di sini nih antara 2014 dengan 2009. Nah, 2,014 dan 2,09. Kalau ini diasumsikan dia dibulatkan ya ke angka terdekat yaitu 50. Sehingga T-nya adalah 2,09. Masukin nanti ke rumus ya. Kemudian di sini ada 21, kemudian diakarkan 49, N-nya ya, ini 49, 21 tuh deviasinya ketemu 6,027. Seperti ini. Tapi kalau kemudian saya lanjut dulu. Kemudian ini nanti intervalnya gampang lah ya bentuknya. Kan udah ketemu E-nya, tinggal di plus minuskan ke rata-ratanya. Nah, nanti kalau pakai stadis pengen lebih akurat gitu ya. Nanti ke analisis, tapi ini enggak langsung menentukan intervalnya ya, cuma menentukan T-nya aja nih. Cuma menentukan T-nya aja ini nanti. Nah, caranya gimana? Probability distribution, student T distribution. Nah, di sini nanti diketahui degree of freedom. Kita ketik 48. Kemudian area to the right of the T-score. Berarti to the right of the T-score. T-score-nya kan di sini ya. Nah, ketemu nanti berapa? 0,05%. 5% ya? Bukan 5%. Berarti kan ini 0, bentar. Saya lupa tadi. Atau ini 0, Oke. Benar ya? Berarti untuk ininya sama kayak yang tadi tes skor, bukan 0,5%, bukan 5% lah. Berarti dibagi 2 dong toiletnya ya, ekornya dibagi 2. Nah, ekornya dibagi 2. Nah, ini kan kalau yang tadi Z-score itu kumulatif from the left ya. Jadi dari kiri. Kalau ini area to the right. Ya, ini sama aja sih, to the right ya. Berarti yang ke kanan ya. Sama aja. Nanti kan tinggal kita masukin area di sini 0,025 atau 2,5% atau sebenarnya 0,9775 ya, itu ya. Nah, sama aja. Kalau yang ini nilainya minus kalau 0,975. Nah, kalau yang 0,025 itu nilainya plus.
Nah, ini sama aja supaya lebih akurat aja. Oh, berarti bukan 2,009 sebenarnya tapi 2,010633. Berarti nanti yang dimasukin bukan 2,09, yang dimasukin 2,010633. Nanti hasilnya juga agak beda tipis. Tapi kalau mau pakai pembulatan dengan pakai tabel juga nggak apa-apa sih. Itu nggak masalah gitu ya. Kemudian kesimpulannya. Nah, ini cara menyimpulkannya sebenarnya ada di pertemuan berikutnya ya. Tapi ditelan mentah dulu aja ya. Karena interval mengandung nilai 0 ya, maka dapat disimpulkan pengobatan bawang putih tidak mengurangi kolesterol. Jadi nanti di sini ya dia melewati angka 0 nih. Ya dia melewati angka 0. Nah, nanti akan ada teori ketika dia melewati mengandung angka 0 gitu ya. Dia berarti hipotesisnya gagal gitu. Jadi apakah benar? Tidak jawabannya. Itu ya. Kemudian ada C-square. C-square ini untuk apa? Menduga varians populasi. Nah, oke, ini bentuknya tidak simetris, gambarnya tidak ada nilai negatif. Apabila degree of freedom bertambah akan mendekati distribusi normal. Jadi semakin bertambah degree freedomnya, nanti kurvanya akan mendekati distribusi normal. Ya rata lah ya, sebelah kiri dan kanan ini kurva apa sih? Sebentar saya hapus dulu. Nah, nanti akan mendekati seperti inilah ya intinya lah ya. Nah, ini kan distribusi normal nih. Ya. C-square ada di tabel 4 di mana critical value ada di sebelah kanan. Ya. C-square tabel 4. Nah, ini nanti di sini nih, di tabel 4 ini. Nah, ya. Area to the right of the critical value. Misalkan degree freedom-nya, nanti diketahui degree freedom-nya 20. Nah, terus areanya mana nih? Nah, ya nanti ada. Gitu. Kalau mau pakai statis juga bisa. Misalkan, berarti di sini analisis, probability distribution, chi-square distribution. Misalkan sama nih, sama. Misalkan degree freedom-nya tadi 48. Terus area to the right chi-square value-nya itu misalkan saya ambil 0,025 ya. Kita evaluate. Nah, ini ketemu chi-square value-nya sekian. Nah, nanti inilah yang akan digunakan untuk ke rumusnya. Ini untuk mencari distribusi chi-square-nya. X kuadrat ya. Itu dicari nanti. Terus ini ada X kuadrat R, critical value sebelah kanan. Berarti yang ini ya. Oke. Saya coba ke ini aja deh, file yang barusan saya buka. Tadi saya stop sebentar rekamannya. Nah, di sini nih. Ini ada semacam contoh soal lah ya. Jadi ini kita pakai chi-square. Untuk apa? Untuk menentukan standar deviasi atau varians dari populasi, estimasi yang tadi. Berarti yang estimasi yang ketiga ya. Nah, ini pakai cara chi-square. Ya, X kuadrat sama dengan N-1 S kuadrat per deviasi kuadrat. S ini standar deviasi untuk sampel yang mirip kayak huruf G ini ya, atau sigma kecil sebenarnya. Itu dipangkatkan kuadrat, itu nanti sebagai standar deviasi si populasi. Misalkan jumlah sampel skor IQ 22. Hitung confidence interval dengan tingkat keyakinan 90%. Tentukan nilai kritis X kuadrat di kiri dan X kuadrat di kanan. Jadi kita mau menentukan nilai ininya nih, nilai kritis di sini. Ya, ini namanya nilai kritis. Bentuk chi-square nanti kayak gini ya, enggak seimbang ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalau pakai tabel. Kalau yang tadi di catatan nggak ada contoh soal ya, jadi saya bukakan file yang lain. Nah, di tabel A4 nih. Nah, di sini. Bukan. Sini, nah, A4. A4 ini
Berarti dia ada di degree of freedom 21. Kenapa? Karena jumlah sampelnya 22. Ingat, kalau degree freedomnya ya, degree of freedomnya itu ya sama dengan n-1. Berarti 22 kurangi 1 sama dengan 21. Nah, berarti kita lihat di angka 21. Nah, sini. Ini ya, ini dulu nih. Kemudian kita nyari untuk critical kiri dan kanannya. Yang mana? Nah, berarti yang 0,975. Ya. Kalau ini kan area to the right. Nah, area to the right berarti pakai 0,975. Atau kalau pakai 0,025 nggak masalah sih. Intinya sih nanti hasilnya plus gitu ya. Harus plus. Oh, kalau ini plus semua ya, C-square. Sorry, saya lupa. Kirain yang tadi ya, student value. Kalau C-square nanti plus semua. Nah, nanti kita udah milih di 21. Terus 0,975 ini dari mana? Ya, tadi yang 1 min 0,025. 0,025 ini yang mana? Yang alfa per 2. Alfa ini dari mana? Alfa dari confidence value 1 min 95%. Nah, ini ya. Jadi kan C-square kayak gini lah ya, lambangnya lah ya. C-square alfa per 2. Tuh. Nah, nanti kita cari nih. Kita cari 0,975. Ini saya hapus saja ya. 0,975 mana? Ini. Nah, nih ketemu. 10,283. Nah, ini ya, 10,283. Oke. Nah, sama kalau misalkan ini kan nggak kurvanya ini nggak ini ya, nggak stabil, misalnya nggak stabil tuh nggak distribusi normal, nggak seimbang antara kiri dan kanan. Karena nggak seimbang, nanti bentuknya kayak gini. Nah, nanti nilai ininya beda, nilai kritisnya beda. Kalau yang ini berarti pakai yang 0,975 ya. Nah, kalau yang satunya lagi berarti pakai yang 0,025. Nanti hasilnya beda. 0,025 berarti yang mana? Yang ini. Nah, 35. Nah, jadi ketahuan yang sebelah kiri yang ini, yang sebelah kanan yang ini. Berarti nanti kalau digambar nanti kayak gini lah ya, kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, itu ya. Oke, itu C-square untuk contoh soalnya. Dan sampai sini dulu mungkin penjelasan kita di pertemuan 9. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.